Kalau yang lebih muda dari beliau memang lebih banyak, tetapi beliau masih dikategorikan tuanku yang masih muda. Alhamdulillah beliau niki tuan guru yang sederhana sehingga Nabi saja yang pelungguh dengar dari beliau nike harus disimak benar-benar dan diamalkan. Karena dari situlah ya insya Allah akan terbentuk ilmu-ilmu yang bermanfaat secara sederhana. Ya, alhamdulillah walaupun mobilnya bagus beliau tetapi jiwanya sederhana. Jiwanya tetap sederhana. Maka dari itu kita doakan mudah-mudahan beliau juga diberikan kesehatan dan keafiatan serta umur yang panjang biar kita dapat menyerap ilmu pengetahuan dari beliau di jadwal-jadwal beliau hari Jumat. Ya, kita harapkan jangan dikosongkan oleh beliau. Kalau ada di jadwal sama Tuan Guru, ya mudah-mudahan kita doakan beliau mempunyai keluangan waktu untuk kita. Dan yang sama-sama kita hormati serta muliakan pula guru kita bersama yang selalu menyertai kita, Tuan Guru Haji Zaini Abdul Hanan. Beliau juga kita doakan dan kita harapkan senantiasa sehat walafiat serta umur diberikan dikaruniai umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian kita akan terus bersama di sini seperti kebahasan beliau juga termasuk bagian dari pengadik-adik Maulana Syekh. Banyak bentuknya ada berbentuk murid, ada berbentuk buku, ada berbentuk wasiat, bahkan wasiat dari nasyid, dari lagu-lagu. Kan lagu-lagu ni semuanya isinya nyuruh kita bagus-bagus coba ina ama ingat sida Allah tua pacu nuntut jari sangu era. Nah, suruh kita ngaji. Kuat ngendeng ampun dosa salah, suruh ndai istighfar Maulana Syekh. Dan seterusnya. Masya Allah tabarakallah. Disuruh juga dalam nasyidnya yang lain disuruh muslimin muslimat ini sama hebatnya saling membangunkan untuk sholat malam. Nah, ini adik-adik itu juga termasuk bagian dari anjuran untuk tetap sholat malam. Itulah makanya NW niki disebutkan pokok NW mari kita pondasikan kehidupan kita dengan organisasi Nahdlatul Wathon. NW niki jadi alat. Terus napi yang kita pakai biar alat niki berfungsi, berguna, bermanfaat untuk kita. Maka kita pokok NW iman, maka harus kita perkuat keimanan kita dan ketakwaan kita. Nah, ini maksudnya pokok NW iman dan takwa. Jadi organisasi ini alat untuk apa? Untuk memperkuat keimanan kita, alat untuk memperkuat ketakwaan kita. Jadi organisasi ini harus kita isi dengan iman dan takwa. Ingat Maulana Syekh mengatakan iman dan takwa. Tidak bisa iman saja. Kalau iman saja digambarkan di dalam hadis itu seperti sesuatu yang tidak berbungkus, sesuatu yang tidak punya hiasan. Senang sida nyerio, senang adik-adik melihat pisangnya kuning, ranum, senang? Mau makan pisang? Coba sekarang lihat pisang itu kalau ndak ada ampasnya, ndak ada covernya. Pisangnya telanjang, terus ada di tanah situ. Atau ditaruh di atas sini. Tertarik apa ndak? Pasti ndak tertarik. Nah, iman itu seperti itu dia. Iman itu
Jadi dia substansi daripada agama. Iman itu hanya substansi saja. Jadi dia tidak menarik kalau dia sendirian. Karena itu harus kita beri dia cover yang indah, harus kita beri dia pakaian yang bagus, biar agama kita menjadi indah dan bagus dengan substansi yang hebat. Makanya harus ada takwa. Nah, takwa makanya kita disuruh berpakaian takwa. Gitu dia. Itu hadis mengatakan demikian. Ditambah kalau di hadis itu dikatakan malu. Ya, takwa dan malu. Malu sama Allah. Karena beriman kepada Allah, malu sama Allah. Kalau hendak sholat subuh, malu kita. Sholat subuh akhirnya. Malu sama Allah. Nanti kalau nyuri sandal teman, dilihat sama Allah, malu. Enggak jadi nyuri sandal teman. Kenapa sering saya contohkan sandal? Karena ini kebiasaan di pesantren. Kalau sandal temennya sandal jepit, enggak tahu dia kalau sandal jepitnya harga 100.000. Karena ada merek-merek tertentu sandal jepit harganya 200.000 kan? Iya, misalnya sandal jepit mereknya Surf. 100.000 haji. Dikira sandal jepit biasa, pakai sandal temannya. Nah, itu makanya saya contohkan sandal. Jadi malu sama Allah. Jadi malu itu juga hiasan daripada iman. Nah, tapi tidak mudah menyatukan iman dan takwa itu. Nggih. Makanya kita rajin-rajinlah mengaji, kita bersyukur kita dibuatkan di banyak pengajian oleh Maulana Syekh. Anak-anak kita juga bisa sekolah di mana-mana, diisi dengan pengetahuan umum, diisi juga dengan pengetahuan agama. Bahkan di pesantren beliau niki, anak kodek-kodek niki sudah mulai ngapal Quran. Niki di pesantrennya Tuan Guru Iskandar. Insyaallah tabarakallah. Kalau beliau milih pesantren di pesantren saya sila, ndek wah gitu kalau beliau. Nggih. 5 murid, 5 saya ajar, lebih tenang saya. 100 murid, 100 saya ajar, susah saya katanya kan. Kalau beliau, makanya berapa saja diterima. Nah, ini ajaran yang sederhana, tetapi ini merupakan satu ajaran agama yang dianjurkan pula oleh Maulana Syekh agar kita tidak menjadi tamak. Tamak itu bisa menghasilkan hasad. Hasad itu bisa menghasilkan dengki. Dengki itu nanti kalau tercapai bisa menjadikan takabur dan seterusnya. Jadi nikilah yang disebut dengan qanaah. Nggih, menerima ketentuan Allah, menerima apa adanya. Nah, itu juga diajarkan di dalam Nahdlatul Wathon. Jadi takwa itu tidak mudah menurut para ahli hikmah. Ahli hikmah nike adalah tuan guru yang sering mengadakan riset, yang sering meneliti. Makanya kita disuruh duduk bersama orang alim dan ahli hikmah. Karena dia sering meneliti dengan hatinya, meneliti kehidupan masyarakat, meneliti hukum-hukum, maka dia disebut dengan ahlul hikmah. Nah, para ahli hikmah niki setelah meneliti berbagai macam kesulitan untuk sukses menjadi orang takwa, maka disimpulkan ada 5 kendala. Nggih? Ada 5 rintangan menjadi orang takwa. Ini adik-adik, ingat nih, jangan sampai dilupakan 5 ini. Kalau bisa kalian lewati yang 5 ini, insya Allah kita termasuk orang yang bertakwa. Ya, baina yadayit taqwa khamsu aqabat katanya. Jadi
di hadapan takwa itu ada 5 rintangan. Ya, rintangan. Menjawazahu nalat taqwa. Barang siapa yang melewati rintangan ini dan mendapatkannya, maka dia akan mendapatkan takwa. Jadi orang tidak bisa menjadi takwa kalau tidak bisa melewati 5 rintangan ini. Apa itu yang 5 itu? Yang pertama, nggih, mudah-mudahan bisa 10 menit nih biar cepet-cepet nggih, enggak usah panjang-panjang keterangannya nggih. Yang pertama, awwaluha ikhtiyarus syiddati ikhtiyarus syiddati ala ni'amah. Lebih memilih. Jadi yang jadi rintangannya ini, lebih bisakah kita menjadi seseorang yang lebih memilih kerja keras untuk beramal soleh dibanding mencari nikmat saja? Nah, itu dia. Ya, ikhtiyarus syiddati ala nikmat. Lebih keras upayanya, bekerja keras untuk beramal soleh dibanding kerja keras mencari nikmat. Lebih memilih amal soleh dibanding nikmat. Ya, kasarnya seperti itu. Nah, ini rintangan karena kebanyakan kita ini lebih memilih nikmat daripada amal soleh. Kadang-kadang kita oleh setan itu kita wade-wade, kita dirayu-rayu. Ayo sudah nikmati apa yang dulu ini, nanti kalau sudah tua baru bertaubat, baru beramal soleh. Tahu-tahu belum tua sudah mampus, belum tua sudah meninggal dunia. Kan rugi kita. Maka dari itu, dari kecil kita harus berupaya. Nggih, adik-adik ini ingat, belajar itu adalah amal soleh. Bagi pelajar nih, belajar itu adalah amal soleh. Ngobrol atau apa namanya, momot-momot, santai-santai, leyeh-leyeh, itu adalah nikmat dunia. Itu dia. Jadi pilih amal soleh atau nikmat dunia sekarang. Ya, kalau yang ngobrol di pengajian, jelas dia mencari kenikmatan dunia. Kalau yang mendengarkan pengajian itu ibadah, amal soleh. Nah, niki ibu-ibu. Jadi sila sambil pelunggu begoreng-goreng, baca bayi istighfar lah. Dia tulak beli istighfar nika. Okay. Terasi gilang pelunggu dah baca istighfar atau baca selawat. Seleke mai terasi sambal nika. Goreng pelunggu, baca selawat, baca istighfar, baca tasbih. Nabi-nabi sepelingin milih baca, selekin belek suara pelingin, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu. Nggih, selekin mai jangan nikah. Nggih, Masya Allah. Ya adik-adik ya, sambil momot. Kenapa? Karena kita seperti kata pengajian kita yang kemarin niki, kita ini lebih senang momot-momot, lebih senang mencari kenikmatan dunia. Nah, kalau orang yang mau menjadi orang takwa, lebih banyak dia mengutamakan bekerja keras, beramal soleh. Nah, rintangannya itu kerja keras amal soleh itu. Bisa enggak melewati itu? Kalau bisa bekerja keras untuk amal soleh,
calon dengan takwa. Yang kedua, ikhtiarul juhdi ala rohah, katanya. Lebih suka membuat kegiatannya itu benar-benar untuk agama, lebih suka memanfaatkan waktunya benar-benar untuk agama, benar-benar untuk sesuatu yang bermanfaat daripada leha-leha. Ya, daripada santai. Istirahat melulu. Lah bro ngase gitu. Mestinya dia sekolah bilang, istirahat dulu sebentar gitu. Tinduk malak. Lama-lama jadi kabayan kalian. Ya, jadi kabaya. Jadi kita harus mempunyai energi untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali ikuti hawa nafsu. Kan jangan sampai maghbunun katanya. Jangan sampai tertipu. Kan kita sudah ngaji kemarin. Ya, ni'matani, ada dua nikmat yang menipu kita, yang menipu banyak manusia. Apa itu? Pertama itu nikmat sehat. Yang kedua itu waktu lenggang, waktu senggang. Punya dia sehat badannya, waktunya senggang, dipakai nonton. Nanti pas sakit mau sholat, sakit katanya kan. Itu namanya kita tertipu oleh dua nikmat. Jangan sampai tertipu. Ini katanya. Jadi kalau orang yang calon orang takwa itu, dia mampu melewati tipuan itu. Dia memanfaatkan waktunya dengan sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya rintangan kedua. Rintangan ketiga, ya. Kalau tadi itu mampu sungguh-sungguh beribadah, maka dia mampu melewati rintangan kedua. Rintangan ketiga, ikhtiyarudz dzulli 'alal 'izzi. Ya, lebih memilih biasa-biasa saja, bahkan menjadi orang hina dibanding menyombongkan diri menjadi orang mulia. Artinya kita lebih bagus rendah hati dibanding merasa diri mulia, membuat diri orang yang mulia. Jangan salah, orang kaya itu belum tentu mulia. Orang miskin belum tentu terhina. Tetapi kalau orang yang mau bertakwa, dia lebih memposisikan dirinya biasa-biasa saja. Dia tidak hinakan dirinya kalau dia miskin. Dia tidak muliakan dirinya kalau dia kaya atau dia pintar. Dia jadikan dirinya biasa. Sayyidina Ali mengajarkan kita, kalau di hadapan Allah kita harus hina. Kalau di hadapan manusia biasa saja. Gitu. Nah, ini juga begitu. Jadi kalau sudah mampu membuat hati rendah hati, maka dia calon orang takwa. Udah 3 calon takwa. 3 rintangan yang dilewati. Terus yang keempat Nabi, yang keempat itu ikhtiyarus sukut, lebih memilih diam, adal fudul, daripada banyak cincong. Banyak bicara, banyak salah. Banyak bicara, banyak bohong. Nah, ini dia. Bicara mulutmu adalah harimaumu, katanya. Tapi lebih dari itu, ya, salah ngomong itu sangat berbahaya. Karena itu ciri-ciri orang takwa
itu sedikit bicaranya, tidak ngobrol di mana-mana, tidak ngobrol kata-kata di mana-mana. Tetapi dia mengobrol, membicarakan sesuatu yang bermanfaat. Nah, jadi nggih, tahan-tahan wah dakak dan denger cerita itu pasti terjadinya tetu wah cerita ini. Tapi kalau itu menyangkut keburukan orang lain, teduk wah. Karena nanti tetu dia gibah jadinya, salah dia jadi fitnah. Nah itu dia, kalau banyak omong itu betul yang kita sampaikan, itu dia menjadi gibah kalau itu keburukan orang lain. Ndak betul dia, itu menjadi fitnah. Nah kalau orang sudah mampu menjaga mulutnya, maka dia calon orang bertakwa. Insyaallah tabarakallah. Nah ini yang paling berat. Yang kelima ini paling berat. Ikhtiarul maut alal hayat. Nah, lebih memilih mati daripada hidup. Maksudnya nih lebih suka membunuh hawa nafsunya daripada menghidupkan semua keinginannya. Nah, ini jadi hawa nafsu maksudnya dibunuh, okay? Daripada menghidupkan keinginan-keinginan yang berbagai macam, baik keinginan baik, baik keinginan buruk, itu dibunuh hawa nafsunya, dikuasai oleh ilmu agama lewat logikanya, otak yang berdasarkan ilmu agama. Jadi pada intinya orang bertakwa itu harus membuat dirinya sebagai penguasa hawa nafsunya, harus membuat hati dan pikirannya sebagai penguasa hawa nafsunya. Ya, hati dan pikirannya berdasarkan ilmu pengetahuan itu dihidupkan, kemudian yang hidup inilah yang membunuh hawa nafsu. Itu maksudnya. Ini berat. Ini sangat berat, membutuhkan kesabaran. Membutuhkan kesabaran yang hakiki. Sabaran hakiki itu maksudnya 3 sabar. Okay? Sabar dalam musibah, kena musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, wa basyiris sabirin. Katanya kalau orang yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, beri berita gembira kepada dia dengan pahala kalau dia sabar. Kemudian sabar beribadah. Ya, yang kedua sabar beribadah. Wah melena berari doang rasa naina lagun deman selesai sholat duanya. Wah luwe anu ini dagang sebia gengkum beli sebia katanya. Nanti siangan sedikit sudah hilang dia, tetapi dia tinggal 4 rakaat sholat duhanya. Sabar dia melaksanakan sholat duhanya. Enggak berari reba uras sholat duha. Ya ibu-ibu nggih? Ibu-ibu terutama nih. Apalagi yang tinggal di perumahan, baru sholat duha, Allahu Akbar katanya, lari dagang sayur sambil ngebel-ngebel, tet sayur gitu kan? Baik. Nah ini cobaan. Biasanya ibu-ibu aja si kita tiang kiam, si kita dengan terdekat dari kita nih, selikin ngebut sembahyang takut dagang sayur pergi. Ini selesaikan dulu sholatnya dengan baik, nanti pikirkan sayur, datang lagi dia insya Allah. Berdoa sih setelah orang sholat duha, mudahan datang ampuk dagang sayur nih gitu kan. Enggak, datang insya Allah. Biqudratillah insya Allah datang dia. Nah, kalau kita sudah menguasai yang 5 ini, artinya kita sudah melewati rintangan takwa. Nah ini yang berat, ini yang keempat kelima ini berat. 4 ke 5. Tapi hampir semuanya berat.
Tapi Maulana Syekh mengingatkan kita. Ya, Maulana Syekh selalu mengingatkan kita. Pokoknya itu alat. Pokok NW dan itu cara kita menggunakan alat ini. Ya, cara kita menggunakan alat ini. Dan takwa iman itu tidak sempurna tanpa takwa. Untuk bisa bertakwa harus melewati 5 rintangan yang tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih 5 menit enggak apa-apa nggih. Mudahan ada manfaatnya sila. Yang mohon maaf kalau ada hal-hal yang salah ungkap tadi, tapi insyaallah pelungguh semuanya terbuka hati sekarang, mulai dari sekarang. Kan lebih baik rendah hati. Rendah hati ini terbuka, orang minta maaf dimaafkan. Nggih. Masyaallah tabarakallah. Terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقنا وفقه لنا وقربت لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر، ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما، نحظى بالخير ونكفى كل شر، ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون، واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المانون، واغفر استر أنت أكرم من ساتر، ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن، واحفظنها دائما من الفتن، واهديا رجالها على السنن، وانصرنهم بالعشايا والبكر، ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن، واحفظنها دائما من الفتن، واهديا رجالها على السنن، وانصرنهم بالعشايا والبكر، ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن دائما من الفتن، واهديا رجالها على السنن، وانصرنهم في العشايا والبكر، والصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى آل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر، أمررتك فيها الحصى وأروات الجيش بماء على معاشي ومعادي، وعلى ذرياتي باطني وظاهري، أمررت قبا سباعا الحصى وأروات الجيش بماء هام على معاشي ومعادي، وعلى وباطني وظاهري،
يا جميل الصنع يا كلما داهيم الأمر جلما داهيما يا غياث المستغيثين ويا ماضي الحكم إذا ما حكم نفس الأمر علينا سرعة إن هذا الأمر علينا عظيما نفس الأمر علينا سرعة إن هذا الأمر علينا عظيما نفس الأمر علينا سرعة إن هذا الأمر علينا عظيما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرامة وصلاة الله توشى المصطفى خير دعانا كرامة وعلى الآل وصحب عداما لمع البرق ومزن قد هاما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما حصنت نفسي وإياكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اهدنا بهداية الإخلاص وكفر سيئاتنا بنور الإخلاص وارفع درجاتنا بتلاوة الإخلاص يا ذا الفضل والإحسان ونجنا من النيران بكرامة الإخلاص واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق الاسم الأعظم والإخلاص ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.